Dan pemirsa, sekarang kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan Randi Alvaras dari Polda Metro Jaya jelang penyerahan. Randi, selamat siang. Bagaimana perkembangan terkini di sana? Ya, Jose, selamat siang. Memang infonya dijadwalkan pelimpahan atau penyerahan barang bukti dan juga tersangka Don Rito yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang pada penanganan korupsi di 3 perusahaan plat merah. Ini memang infonya akan berlangsung pada siang ini. Tadi kami dapat info bahwa untuk pelimpahan ini akan berlangsung sekitar pukul 13 usai sholat Jumat, yang mana saat ini saya berada di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti, yang mana memang saat ini masih dilakukan persiapan untuk barang bukti, yang mana barang bukti yang memang akan diserahkan nantinya ini berupa emas 74 keping, kemudian juga ada uang tunai senilai 500 miliar lebih dalam berbagai mata uang, baik itu rupiah, lalu juga dolar Amerika Serikat hingga dolar Singapura, yang mana untuk emasnya memang sudah diuji lab ya oleh Pegadaian, dan memang untuk hasilnya seluruhnya adalah emas murni, dan nantinya akan dibawa seluruh barang bukti menuju ke Kejaksaan Agung, yang mana sejak tadi pagi sekitar pukul 10 dari pantauan kami, tepatnya di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti juga sudah dijaga ketat oleh petugas BRIMOB yang mengenakan pakaian dan juga dan membawa senjata lengkap, yang mana juga kendaraan taktis telah dipersiapkan juga nantinya untuk membawa barang bukti dan juga tahanan Don Rito, yang memang infonya akan keluar sebentar lagi dari rumah tahanan di Polda Metro Jaya, Jose. Juga apakah nanti pihak kepolisian akan menyerahkan seluruh barang bukti langsung dalam penyerahan kali ini atau akan dipecah dalam beberapa kali? Ya, Jose, memang usai dilimpahkannya administrasi perkara kasus dugaan korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama ex Jampitsus, itu berarti bahwa untuk penyidikan dan juga pendalaman lebih lanjut kasus ini sudah berada pada Kejaksaan Agung. Memang infonya untuk hari ini seluruh barang bukti memang akan diserahkan seluruhnya kepada Kejaksaan Agung, baik itu barang bukti emas sitaan sebanyak 74 keping, lalu juga uang tunai lebih dari 500 miliar, dan juga dokumen terkait. Bahkan beberapa hari lalu, pada hari Selasa dan juga hari Kamis, Kota Tipikor dan juga pihak kepolisian ini telah menyerahkan berkas secara bertahap kepada Kejaksaan Agung, dan pada hari ini infonya seluruh berkas, baik itu berkas dokumen terkait, lalu juga barang bukti emas, barang bukti uang tunai, juga akan dilimpahkan seluruhnya, termasuk juga salah satu tersangka yang berada di rutan Polda Metro Jaya, yakni Don Rito, juga akan turut dilimpahkan pada hari ini, sehingga untuk seluruh barang bukti dan juga tersangka ini akan berada dalam penyidikan dari Kejaksaan Agung, Jose. Ya, Randi, sebelum diserahkan kepada Kejaksaan Agung, sejauh mana sebenarnya pihak kepolisian telah mendalami kasus ini dan status apa yang sebenarnya telah ditetapkan oleh kepolisian kepada Don Rito? Ya, Jose, memang untuk Don Rito sendiri telah ditahan ya oleh Polda Metro Jaya sejak tanggal 10 Juli lalu, dan telah ditetapkan sebagai tersangka dari kasus dugaan korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang yang melibatkan salah satunya ex Jampitsus Febri Adriansyah. Dan memang dari tim kuasa hukum dari Don Rito juga memang telah membuka suara ya, bahwa membenarkan bahwa uang yang ditemukan kepolisian saat penggeledahan di sebuah kafe itu adalah pemilikan Don Rito yang rencananya akan digunakan untuk sebuah proyek pembangunan nantinya, sehingga memang ia diduga ini berkaitan dengan kasus tersebut sehingga ditetapkan sebagai tersangka, dan saat ini juga masih berada di rutan Polda Metro Jaya, yang mana infonya pada siang hari ini tepatnya pada sekitar pukul 13 nanti akan dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya beserta barang-barang bukti juga yang ditemukan oleh pihak kepolisian di 13 lokasi, Jose, yang salah satunya ini berada di rumah di kawasan Sentul, yakni yang ditemukan berupa emas sebanyak 74 keping dan juga uang tunai yang berjumlah lebih dari 500 miliar. Dan tentu ini semua akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada hari ini, tentu untuk penyidikan dan juga pendalaman lebih lanjut. Usai dilimpahkannya berkas administrasi, itu berarti bahwa untuk penyidikannya bukan lagi tanggung jawab polisi, melainkan akan didalami lebih lanjut oleh Kejaksaan Agung. Nanti untuk seluruhnya akan dibawa dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian, yang mana tadi kami lihat ada puluhan anggota BRIMOB bersenjata lengkap, berpakaian lengkap juga, akan membawa kendaraan taktis nantinya yang akan mengawal perjalanan dari tersangka, dan juga barang bukti lainnya akan dibawa ke Kejaksaan Agung pada siang hari ini, Jose.
Ya, satu lagi Randi, apakah Anda sudah mendapatkan informasi lebih lanjut dari kuasa hukum dari pihak Don Rito? Ya, Jose, memang informasi terakhir tadi kami sempat mencoba untuk menghubungi kuasa hukum Don Rito bahwa memang yang bersangkutan pada tadi pagi akan dibawa ke Kejaksaan Agung pada sekitar 10 pagi. Namun memang hingga saat ini yang bersangkutan masih berada di rutan Polda Metro Jaya dan memang info dari Polda Metro Jaya sendiri untuk pelimpahan barang bukti dan juga tersangka yang akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung pada siang hari ini. Memang untuk persiapannya sudah terlihat juga, Jose, di belakang saya ini sudah ada petugas yang memang akan bersiap untuk mengawal keberangkatan Don Rito dan juga barang bukti lainnya untuk dibawa ke Kejaksaan Agung. Ditambah juga pihak kepolisian telah mengerahkan sejumlah kendaraan taktis dan juga kendaraan tahanan dan juga barang bukti nantinya akan dibawa menuju ke Kejaksaan Agung untuk diserahkan dan akan dilakukan penyidikan dan pendalaman oleh Kejaksaan Agung nantinya, Jose. Terima kasih rekan Randi Alvaras untuk laporan terkini dari Anda. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, dari rekan Randi Alvaras yang memantau terkini untuk penyerahan barang bukti, sekarang kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan Ardan Anugrah masih dari Polda Metro Jaya untuk memantau pergerakan penyerahan tersangka Don Rito. Ardan, selamat siang. Bagaimana pantauan terkini di sana? Apakah Don Rito sudah dimasukkan ke dalam mobil tahanan? Ya, Jose, selamat siang. Saat ini Don Rito belum dimasukkan ke mobil tahanan yang akan mengantarkan Don Rito ke Kejaksaan Agung. Saat ini saya sedang berada di depan dari ruang tahanan dari Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya. Tepat di depan sini adalah sebuah gerbang hitam. Ini nantinya di mana lokasi Don Rito akan digiring keluar oleh tim kepolisian dan akan digiring langsung masuk sekitar 2-3 meter saja. Di depan gerbang ini ada mobil yang sedang standby untuk bisa mengantarkan Don Rito ke Kejaksaan Agung untuk bisa dilimpahkan ke tim penyidik dari Kejaksaan Agung. Kami memang sebelumnya bertanya kepada beberapa petugas kepolisian yang berjaga di sini dan dikatakan bahwa memang di dalam ada seorang advokat Don Rito yang sebelumnya masuk dalam penyidikan tim kepolisian. Ini dijaga oleh 2 orang anggota kepolisian di dalam, sehingga memang dikonfirmasi oleh para petugas di sini Don Rito ada di dalam dan sebentar lagi informasinya akan digiring keluar untuk diantarkan ke Kejaksaan Agung. Memang informasinya yang kami dapatkan, Don Rito akan dipindahkan begitu dari lokasi Polda Metro Jaya ke kantor Kejaksaan Agung, khususnya ke Gedung Bundar di Jampitsus ini pasca sholat Jumat. Dan beberapa saat memang setelah sholat Jumat ini kami melihat bahwa mobil sudah standby dan sebentar lagi kemungkinan Don Rito ini akan digiring keluar. Kami sebelumnya sudah coba untuk menghubungi juga kepada pengacara dari Don Rito sendiri, yakni Handika Honggowongso, terkait dengan bagaimana kondisi kliennya, apakah memang akan dipindahkan pasca sholat Jumat menuju ke Kejaksaan Agung. Namun hingga kini kami masih terus menanti balasan dari kuasa hukum Don Rito sendiri seperti apa, karena memang ini merupakan bagian dari proses joint investigation yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya bersama dengan Kejaksaan Agung dalam kasus penggeledahan sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang di mana di sana ditemukan uang tunai sekitar 60 miliar rupiah. Dan memang kalau kita bisa melihat dalam kasus kemarin, ini Don Rito sendiri disebut-sebut pernah menjalin kerjasama untuk bisa mengelola sebuah restoran yang bernama The Clan di kawasan Cipete bersama dengan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dan memang disebut Don Rito sendiri yang akrab dengan sapaan Idon ini merupakan adik kelas dari mantan Jampitsus Febri Adriansyah sendiri. Dan sebelumnya kuasa hukum Don Rito yakni Handika Honggowongso juga mengatakan bahwa memang benar kafe The Clan tersebut merupakan milik dari kliennya yakni Don Rito dan sempat bekerja sama juga dengan Febri Adriansyah. Namun beberapa saat kemudian saat dijalankan ini kafenya bangkrut dan Don Rito sendiri dan Febri maksud kami akhirnya harus keluar dari kerjasama tersebut. Namun dalam penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian pada hari Rabu 8 Juli sebelumnya memang ditemukan ada sekitar 60 miliar uang tunai yang disimpan di dalam brankas di belakang lemari lantai 2 dari kafe tersebut, dan di sana ditemukan ada sekitar 3 mata uang
yang mana ini mata uangnya berupa mata uang rupiah, kemudian mata uang dolar Amerika dan juga mata uang dolar Singapura. Ini kalau di total semuanya di jumlah ada sekitar 60 miliar yang mana kafe tersebut memang dijalankan oleh Don Rito sendiri. Saat ini kasus tersebut disebut-sebut berkaitan dengan 3 perkara yang saat ini masih dalam penyidikan. Sebelumnya diselidiki oleh tim penyidik dari Kepolisian Polda Metro Jaya, ada 3, yakni kasus korupsi berkaitan dengan PT Krakatau Steel. Kemudian yang kedua dalam konferensi pers di sebelumnya oleh Kejaksaan Agung, yakni selain daripada kasus PT Krakatau Steel, ada juga kasus berkaitan dengan PLN, yakni berkaitan dengan pasokan batu bara sebagai penyebab blackout. Kemudian yang ketiga adalah kasus PT Asabri. Dan kami masih menantikan hingga saat ini. Beberapa saat lagi, Jose, kemungkinan nanti akan digiring keluar advokat Don Rito dari ruang tahanan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya yang ada di depan kami saat ini untuk bisa digiring masuk ke dalam mobil Kepolisian Polda Metro Jaya yang akan mengantarkan Don Rito ke kantor dari Kejaksaan Agung beberapa saat lagi. Jose. Baik, kami akan terus menantikan informasi terkini dari Anda. Terima kasih jurnalis Metro TV Ardan Anugrah, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik baru terkait dengan pengusutan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kejagung menegaskan Febri dalam 3 sprindik tersebut berstatus sebagai tersangka. Kejaksaan Agung tancap gas usai menerima pengalihan penanganan perkara korupsi dan TPPU mantan Jampitsus Febri Adriansyah dari Kortas Tipikor Polri. Selain menetapkan tim khusus, Kejaksaan Agung menerbitkan 3 sprindik, yakni kasus dugaan korupsi batubara PLTU yang berakibat blackout di Sumatera, kasus TPPU Asabri, dan Krakatau Steel. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna memastikan dengan terbitnya sprindik tersebut, seluruh kewenangan penyidik kini berada di bawah kendali penyidik Kejaksaan Agung. Meski begitu, dalam proses penyidikan, Kejaksaan Agung tetap mengedepankan kolaborasi antar lembaga, termasuk supervisi dari KPK dan pengawasan dari legislatif. Anang menegaskan mantan Jampitsus Febri Adriansyah tetap berstatus tersangka. Tersangka itu kan dikeluarkan dari sana ya. Nah, tentunya kita pelajari, nanti penyidik ini kita buka, kita pelajari dulu berdasarkan barang-barang bukti yang ada, juga sambil berlanjut ini, termasuk nanti kan kita belum menerima, ini yang baru kita terima kan dokumen-dokumen dan barang bukti, nanti juga tersangka kita terima. Pak, artinya akan dilakukan penyidikan baru dan penetapan tersangka baru, berarti duanya? Dari yang jelas ya, kita akan mengecek dulu nanti dari barang-barang bukti, dari berita acara pemeriksaan yang berasal dari rekan-rekan penyidik Polri, termasuk barang buktinya, termasuk karena itu akan kita pelajari kelengkapan Polri materinya, nanti di situ, nanti bisa terbit. Terkait kasus Febri, penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menjelaskan, pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo dan akan terus dijalankan secara konsisten, tanpa memberikan pengecualian kepada siapapun. Hasan menyebut penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan terus berjalan tanpa kompromi. Pemberantasan korupsi kan komitmen besarnya Presiden. Salah satu perang besar yang dicanangkan Presiden kan pemberantasan korupsi. Jadi pemberantasan korupsi pasti jalan terus tanpa pandang bulu. Gitu, itu kan komitmen Presiden. Adapun penyidik Polri diketahui telah menyerahkan sejumlah barang bukti terkait kasus korupsi dan TPPU mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Di antaranya, 1 koper hitam, 3 box bertuliskan barang bukti, serta 2 bingkai foto yang ditutupi kain. Seluruh barang bukti tersebut langsung dibawa masuk ke Gunung Bundar. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.